Baik, berikut saya akan jelaskan sistem Olsera. Yang pertama, sistem Olsera base-nya cloud server, yang mana nanti semua database kita akan simpan di servernya Olsera. Kemudian untuk mengoperasikan sistem, kita gunakan dua aplikasi. Yang pertama Olsera Office dan yang kedua adalah Olsera POS. Olsera POS ini nanti yang akan diinstal di perangkat kasir dan kasir nanti akan memproses transaksi dari POS-nya. Lalu yang berikutnya, untuk sistemnya nanti boleh diakses dari Android, iOS, dan Windows, baik itu menggunakan PC ataupun laptop. Dan untuk layanan langganan, kita tersedia untuk pos kasir ada plan basic, plan premium, dan plan pro. Nah, untuk akses sistemnya saya langsung menggunakan browser internet karena saya menggunakan Windows. Nanti boleh langsung ke website olsera.com. Dan jika menggunakan handphone, ini contoh untuk download aplikasi dari Play Store, boleh langsung nanti ketik Olsera Office. Nah, ini cara untuk download aplikasinya dari handphone ataupun tab. Dan untuk posnya, boleh langsung nanti diketik Olsera Pos. Link download nanti saya akan sertakan di deskripsi video. Oke, kita lanjutkan untuk proses login. Nah, di sini nanti kalau akun sudah diregistrasi, boleh langsung klik masuk. Dan lanjutkan dengan menginput email dan password yang sudah di-set pada awal registrasi. Dan tahap terakhir, nah sekarang kita tinggal klik masuk ke toko. Baik, ini adalah tampilan dari Olsera Office. Tampilannya kurang lebih jika menggunakan tab ataupun handphone, tapi kalau menggunakan handphone nantinya akan menyesuaikan dari layar dari device-nya. Ini adalah tampilan back office-nya dan tampilan POS-nya jika menggunakan Windows seperti ini. Nah, nanti untuk penggunaan POS-nya sendiri saya akan buatkan video terpisah karena nanti ini akan menyesuaikan dari jenis usaha, apakah itu F&B ataupun retail. Kita kembali ke back office. Di sini nanti untuk fitur yang kita sediakan, secara umum saya akan jelaskan dulu untuk usaha F&B dan retail. Yang pertama terkait dengan manajemen menu ataupun produk, nanti kita sudah sediakan fiturnya untuk menginput dan semuanya diproses penginputannya di Olsera Office ke master sistemnya. Yang pertama nanti boleh ke bagian menu produk dan inventory. Lebih lanjutnya nanti untuk detail cara penginputan data akan tersedia di video terpisah. Nah, di sini untuk migrasi data produk boleh input satu-satu. Di sini kita sudah sediakan opsinya ataupun nanti boleh menggunakan template. Ini untuk proses input massal. Nah, kita sediakan template yang bisa di-download langsung dari sistem dan cara nanti untuk penggunaan fitur ini bisa dilihat di video-video berikutnya. Kemudian untuk fitur yang berikutnya kita ada sediakan fitur manajemen stok. Nah, untuk manajemen stok sendiri atau inventory, kita ada fitur stok masuk, kemudian ada stok keluar, lalu ada fitur produksi stok, ada stok off-name, pergerakan stok, dan email peringatan stok. Untuk usaha F&B tentunya nanti yang menggunakan eh, perhitungan COGS-nya atau bahan baku yang digunakan, nah nanti boleh langsung menggunakan fitur inventory. Dan sudah pasti untuk usaha retail akan menggunakan fitur inventory. Dan untuk inventory-nya sendiri, untuk stok dan dalam sistem kita, setiap kali terjadi transaksi, stok akan otomatis terpotong. Jadi tidak perlu di off-name manual ya. Jadi fungsi off-name di sini hanya untuk mengedit. Karena memang untuk sistem kita sendiri, stoknya akan langsung terpotong. Kemudian untuk yang berikutnya kita ada fitur marketing. Di sini kita tersedia fitur voucher dan diskon. Jadi nanti kalau mau buat voucher, boleh nanti proses di bagian kupon diskon. Kemudian ada promosi posnya juga. Dan di sini nanti ada 4 bagian. Ada buy one get one sampai dengan gratis produk. Kemudian juga nanti di pos ada tersedia untuk direct diskon. Jadi diskon itu bisa langsung diinput dari POS atau dari pos kasir. Ataupun mau dibuat auto juga boleh, bisa langsung menggunakan fitur promosi pos ini. Baik, selanjutnya kita ada fitur pelanggan. Jadi di dalam sistem Olsera kita bisa menyimpan data pelanggan. Jadi data pelanggan yang tersimpan ini nanti di sini ada pencatatan secara detailnya untuk produk yang pernah dibeli oleh pelanggan tersebut dan apa aja item yang pernah dibeli oleh pelanggan tersebut. Dan ini berhubungan dengan fitur
loyalty point ya. Kalau di sini ada fitur loyalty point dan fitur loyalty pointnya sendiri, cara untuk mengumpulkan poinnya pelanggan bisa mengumpulkan poin dengan cara melakukan pembelian produk. Jadi yang perlu kita set nantinya, poin kita set per item produknya. Jadi pelanggan melakukan proses pembelian atau transaksi, dan ketika mereka membeli produk yang sudah kita input untuk poinnya, mereka nanti akan secara otomatis akan mendapatkan poinnya. Jadi nanti untuk besarannya boleh disesuaikan. Lalu yang kemudian kedua, ini ada opsi total pesanan. Nah, kita juga bisa menentukan untuk cara pengumpulan poin yang didapatkan oleh pelanggan berdasarkan minimal total pesanan. Jadi seumpamanya dalam satu transaksi kita buat 500. Jadi ketika ada transaksi dalam satu stroke ya, proses sekali transaksi, dia dapat 100 poin. Nah, kemudian untuk cara penukarannya kita sediakan dua pilihan juga, ada diskon dan gratis produk. Nah, untuk gratis produk ini stoknya nanti juga akan langsung ditarik dari item produknya yang sudah dalam sistem. Jadi tidak terpisah. Ya, itu untuk gratis produk. Kita lanjut untuk fitur berikutnya, yaitu transaksi dan pembayaran. Kita di sini ada fitur pembelian. Ini nanti kalau dibutuhkan untuk proses pembuatan PO. Kemudian nanti di sini juga bisa mencatat secara detail pembelian dari supplier. Contoh mungkin kita dapat diskon ataupun nanti ongkos pengiriman barang dibebankan ke kita. Jadi di sini bisa diinput detailnya. Kemudian ada fitur pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini nanti untuk kebutuhan pencatatan kas keluar masuk ya, boleh diinput di bagian sini. Dan tersedia juga untuk digital payment, kita sudah ada kris internal by Netsme. Dan di sini untuk informasi MDR-nya sebesar 0,7% per transaksi. Untuk proses pengajuan boleh langsung klik ajukan kris di sini. Dan untuk cashless yang lain digital payment-nya ada OVO, Dana, GoPay dan Shopee. Ya, ShopeePay tersedia juga. Dan untuk proses aktivasi boleh langsung nanti diproses dari back office juga. Kita lanjut ke bagian menu laporan dan pembukuan. Yang pertama untuk laporan kita tersedia nanti beberapa laporan. Di sini ada laporan produk. Ini yang berhubungan dengan usaha retail ya. Jadi nanti di sini semua produk yang ada stoknya atau bahan baku nanti akan masuk di sini semua laporannya, boleh dicek. Lalu ini untuk laporan pembelian, khusus pembelian dari supplier. Kemudian ada laporan penjualan. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan penjualan harian. Di sini ada rincian penjualan. Dan ini juga nanti ada laporan laba ruginya ya. Sudah ada laporan laba rugi. Dan di sistem kita bisa input HPP ataupun harga modalnya. Sehingga nanti di sini ada perhitungan laba bersihnya. Kemudian untuk laporan sendiri ini bisa dicek 7-30 hari ataupun 1 bulan atau bulan lalu, atau mau dicek beberapa hari juga boleh. Dan kemudian jika butuh arsip kita sudah bisa ekspor laporannya, formatnya PDF ataupun Excel. Shift. Lalu kemudian ada laporan pembayaran. Nah, ini laporan pembayaran ini berkaitan dengan fitur pembayaran karena memang kita ada fitur hutang. Jadi kalau seumpamanya ada yang kasbon dulu atau mungkin ini biasanya untuk usaha-usaha retail juga boleh, kemudian koperasi ini juga ada yang menggunakan. Jadi biasanya nanti pelanggan kasbon dulu, baru nanti kemudian mungkin 2 minggu sebulan kemudian baru bayar. Lalu ada fitur laporan multi outlet. Nah, di sini nanti kita sediakan laporan multi outlet khusus yang ada akun lebih dari satu. Jadi nanti boleh ditambahkan akun cabangnya di sini dan laporannya juga nanti akan masuk di sini semua. Jadi cukup nanti cek dari satu akun saja. Maka semua laporan dari beberapa outlet itu akan bisa langsung dilihat detailnya di bagian sini. Lalu kita ada Olsera Accounting. Nah, Olsera Accounting ini tersedia di Plan Pro. Jadi laporan akuntingnya berikut. Laporan akuntingnya ada laba rugi, neraca, sampai dengan laporan arus kas. Nah, bagaimana dengan yang mungkin plan premium? Nanti boleh menggunakan kalau seumpamanya ada kebutuhan untuk integrasi ke akunting, kita ada juga sediakan. Di bagian sini ada akuntansi third party, ada dua platform yaitu Accurate dan Journal ID. Tapi Bapak Ibu harus pastikan dulu bahwa sebelumnya sudah berlangganan atau harus langganan Accurate dan Journal ID. Baru nanti kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem kita. Lalu yang berikutnya ini untuk fitur online order. Nah, ini khusus untuk F&B.
Nanti akan saya buatkan video khusus untuk layanan ini. Kemudian yang berikutnya di sini untuk sistem Olsera, khusus untuk usaha F&B, kita sudah terintegrasi dengan GrabFood. Jadi nanti jasa layanan antar makan yang sudah terintegrasi itu adalah GrabFood. Proses pengajuan boleh langsung klik ajukan di sini. Apakah sudah ada akun ataupun belum? Nanti kalau memang belum, boleh nanti dibantu oleh tim terkait. Lalu berikutnya untuk manajemen karyawan, kita sudah ada fitur staff. Nah, di sini kita sudah punya defaultnya sampai dengan perpajakan, tapi sebagai catatan dan informasi, untuk plan basic ini hanya ada tersedia 3, jadi pemilik dan 2 staff ya. Jadi yang nggak ke blocking itu atau yang tidak terbatas, itu tersedia di plan premium dan pro. Nah, semua nanti level ini boleh ditambahkan, berapa banyak staffnya boleh tidak terbatas dan tidak ada biaya tambahan. Kemudian yang berikutnya ada fitur kehadiran. Jadi untuk informasi fitur kehadiran untuk plan basic dan premium itu fitur absensinya menggunakan PIN. Tapi kalau untuk yang plan pro itu menggunakan fitur Face ID dan itu bisa menyimpan gambar dan juga bisa ngelok lokasi daripada staff. Lalu yang berikutnya untuk fitur-fitur terkait, contoh di bagian sini ada fitur untuk penanda pembayaran. Nah, ini nanti kalau dibutuhkan penanda pembayaran, contohnya yang cashless, nanti boleh langsung ditambahkan di bagian sini. Lalu ada fitur shift juga yang kita sediakan. Ini nanti untuk memudahkan kasir pada saat closing shift. Jadi nanti untuk ringkasan penjualan, nanti akan ada laporannya di pos. Kemudian untuk fitur-fitur berikut seperti pos antrian ini tersedia untuk F&B. Kemudian juga nanti kita ada fitur denah meja. Saya akan bahas di video terpisah terkait nanti fitur denah meja untuk yang proses penjualan yang mungkin open bill ya. Jadi nanti itu untuk memudahkan menandai pelanggan yang belum bayar. Lalu fitur berikutnya nanti ada fitur food delivery, ini juga untuk F&B. Yang ini nanti bisa digunakan untuk jasa lain antar makan yang belum terintegrasi. Nah, di sini kita bisa proses untuk settingan markup harganya sehingga nanti di pos tinggal mengubah penanda transaksinya. Lalu yang terakhir di sini ada fitur pajak dan biaya. Jika nanti ada kebutuhan untuk pengenaan pajak ataupun biaya layanan, di sini boleh langsung digunakan untuk fitur pajak dan biaya layanannya. Persentase pajak boleh nanti disesuaikan dan berikut juga nanti untuk service charge-nya ataupun biaya layanan.